musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ya, dan aku ini memberi kabar gembira tentang datangnya seorang rasul sesudah aku yang diberi nama Ahmad. Ahmad itu artinya orang terpuji sama dia Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan bahas beberapa ayat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 81 sampai 85 insyaallah. Ini pun kita bagi dua, 3 ayat pertama itu 81 83. Esensinya adalah bahwa Islam agama para rasul. Yang kedua, bahwa selain Islam tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 ayat terakhir itu mudah-mudahan waktu kita cukup. Ya, yang pertama bahasan kita ayat 81 83 mengenai Islam adalah agama para rasul. Artinya seluruh, karena kemarin kita bicarakan bahwa agama Islam itu adalah agama fitrah, maka dalam surat Al-Imran ini bahwa seluruh nabi itu agama mereka adalah Muslim, Islam. Adapun Yahudi dan Nasrani itu penamaan, ya, penamaan yang kemudian diikuti oleh Allah karena itu yang dipahami oleh manusia. Ya, coba kita lihat ayat 81 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Ini kita artikan dulu. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku ini terhadap yang demikian itu, yaitu mengikuti Rasul. Nanti siapa Rasul yang dimaksud di sini? Qalu aqrarna. Para Rasul itu ketika mau dilantik oleh Allah sebagai Rasul, mereka menjawab, aqrarna, kami akui. Qala, maka kemudian Allah berfirman, fashhadu, kalau begitu bersaksilah kalian hai para nabi dan rasul, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Ini tadi satu-satu ini. Nanti kita baca semua dulu ayatnya. Jadi kita sudah punya bayangan. Ya. Nah, ayat 82, setelah perjanjian diambil oleh para nabi tadi, Allah berfirman,
faman tawalla ba'da dzalik, maka barang siapa yang berpaling sesudah itu, yaitu sesudah perjanjian tadi, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, pada ayat 83 Allah berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah mereka mencari agama yang lain selain daripada agama Allah, yaitu Islam? Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal kepada Allah Subhanahu wa taala lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit, seluruhnya, dan apa yang ada di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, semuanya itu pasrah kepada Allah, berislam kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, ini 3 ayat. Coba kita lihat tafsirnya. Ya, nanti bahasa Indonesia juga ada di situ. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasirnya, kita ambil bahasa Arabnya ini paling simpel itu tafsir Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, terdiri dari 2 jilid Pak bahasa Arabnya, tapi sudah diterjemahkan beberapa jilid. Bahwa ayat ini masih mengcounter atau membantah akidah kaum Nasrani Najran. Maka Allah berfirman kepada Rasulnya, "Uzkur lahum ma akhadallahu 'alan nabiyyin." Ingatkan mereka, hai Muhammad, apa yang diambil oleh Allah berupa perjanjian atas seluruh nabi, wa umamihim, dan seluruh umat mereka. Jadi Yahudi ini, Musa itu yang berikrar dan memberitahukan bahwa sesudah aku itu ada nabi nanti terakhir. Nah, di dalam kitab Hebro, dalam kitab Perjanjian Lama, di bahasa Hebro, bahasa Ibrani, nama Nabi Muhammad itu Muhammadin. Ya. Itu di kidung berapa itu? Min mitsaqi annahu mahma atahum min kitabin wa hikmatin. Perjanjian Allah itu adalah bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu berupa kitab. Kalau Nabi Musa itu ya Taurat, Nabi Daud ya Zabur, Nabi Isa itu Injil, dan suhuf Adam, suhuf Ibrahim. Ya. Kata Allah, aku berikan kepada kalian, namun jika datang seorang Rasul yang terakhir membenarkan apa yang bersama kalian, yaitu berupa cahaya dan hidayah, maka harus kalian beriman beserta umat kalian, menolong Rasul itu dari musuh-musuh mereka, ya. Dan orang-orang yang menentang dari ahli kafir. Artinya seluruh nabi itu diberitahukan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, di briefing terlebih dahulu oleh Allah. Nanti ada nabi yang terakhir. Bila nabi itu datang, walaupun kalian masih mengemban dakwah kalian, ada kitab, ada nubuah,
dalam diri kalian, kalian harus bantu Nabi. Ya, maka seluruh Nabi mendukung kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, hei Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasul Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku ini juga datang mendukung kebenaran Taurat yang sudah ada lebih dahulu di tangan kalian. Maka ada old statement, ada new statement. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah Taurat, perjanjian baru itu adalah Injil. Ya, maka kaum Nasrani memegang perjanjian lama, perjanjian baru. Gitu ya. Maka Yahudi menertawakan kaum Nasrani. Kalau kalian benar, kenapa kalian ambil perjanjian lama? Perjanjian lama itu adalah Taurat. Gitu. Nah, kemudian Allah memberitahukan, menyadarkan mereka. Dan para nabi pada waktu itu setelah diberitahukan oleh Allah, mereka menyatakan kami akui. Jadi kami akui. Nabi Muhammad itu diakui oleh para Rasul, termasuk Nabi Isa. Jadi kata Nabi Isa tadi, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ya, dan aku ini memberi kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul sesudah aku yang diberi nama Ahmad. Ahmad itu artinya orang terpuji sama dia Muhammad. Ya. Nah, setelah para nabi tadi mengikrarkan janji mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga menyatakan, aku juga bersama kalian menyaksikan. Artinya menyaksikan sini mengakui. Nah, kemudian pada ayat 82 tadi Allah menyatakan, barang siapa yang tidak merespon, tidak menggubris atau melanggar, berpaling dari janji para nabi dan umat mereka tadi itu bahwa mendukung kerasulan Nabi Muhammad, maka mereka dikategorikan dalam golongan orang-orang fasik. Ya. Maka fasik itu boleh jadi, kalau orang kafir itu fasik, sudah pasti fasik. Tapi boleh jadi orang Islam fasik. Nah, apa itu fasik? Diartikan oleh para ulama tafsir, yakni al-khuruju minat ta'ah. Fasik itu keluar dari ketaatan. Jadi orang ngaku muslim tapi tidak sholat, dia tidak puasa, tidak berhaji padahal dia mampu, dia berzakat padahal dia mampu, tidak berzakat tapi padahal dia mampu, gitu ya. Maka dia fasik. Ya, muslim fasik. Faulaika humul fasik. Maka Allah menyatakan di sini, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasik. Jadi siapa yang membatalkan janji ini, maka mereka adalah orang fasik. Maka menurut fakta, kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, kullun minal yahudi wan nasara qad naqadu hadzal mitsaq. Mau Yahudi maupun Nasrani, semua mereka ini telah membatalkan janji Allah, janji para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi mereka tidak menjalankannya. Itu fakta itu ya. Karena kalau mereka menjalankan, ada kata selanjutnya di sini. Allah menyatakan, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalau kalian menangi, ya bahasa pertolongan ya. Kalau kalian menangi artinya mendapatkan nabi itu
ada di hadapan kalian, kalian tinggalkan kerasulan kalian, harus beriman kepada Nabi yang aku utus terakhir itu. Dan kalian harus menolong dia dari musuh-musuhnya, dari penantang-penantangnya. Tapi ini tidak dilaksanakan oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. Ya, kecuali pamannya Khadijah, ya, yang kemudian dituduh oleh kaum Nasrani bahwa Nabi Muhammad itu belajar kepada seorang pendeta Arab yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Ya. Nah, dibantah ya, oleh Al-Quran. Tidak seperti itu. Coba kita lihat. Jadi mereka membatalkan janji itu. Kenapa? Islam yu'minu bi Muhammadin SAW. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Wa bima ja'a bihi, dan tidak beriman kepada agama ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal mereka sudah mengambil sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya, untuk menolongnya. Namun mereka kafiri, mereka mengingkari, dan mereka meninggalkan agama Muhammad. Fakanu bidzalikal fasiqin almustawjibina li'adzabillah. Oleh sebab itu mereka ini dikategorikan orang-orang fasik yang wajib diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain Allah menyatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya mereka yang kafir itu dari ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang musyrik. Siapa orang musyrik? Seluruh orang yang menyembah berhala, tidak beribadah kepada Allah, itu namanya musyrik. Di mana tempat mereka? Fi nari jahannam. Di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Tidak bisa. Kalau orang tidak percaya bahwa orang Yahudi dan Nasrani serta penyembah-penyembah berhala itu tidak masuk neraka, maka dia murtad dari Islam. Karena itu Al-Quran. Gitu. Jauhkan bala. Nah, kemudian Allah berfirman, merendahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah menyatakan, afa ghaira dinillahi yabghun, yani yuridul Islam. Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, yaitu Islam? Yang mereka cari walillahi aslama ay inqadha wa khada'a man fis samawati wa man fil ard. Fis samawati minal malaika, fil ard min sa'iril makhluqatil ardhiyah tau'an wa karha. Artinya bagaimana mereka mencari agama selain agama Islam? Padahal seluruh apa yang ada di langit, baik yang berakal seperti malaikat maupun tidak berakal. Ya. Yang berakal yang malaikat itu semua Muslim, bukan Yahudi. Jadi malaikat itu agama mereka Muslim. Maka kemarin itu agama Islam itu adalah agama fitrah. Ya, artinya agama yang sudah dari sononya dijadikan oleh Allah sebagai agama. Ya. Maka anak-anak yang belum balik itu disamakan dengan hewan. Mereka itu belum dianggap beragama selain Islam. Jadi masih dalam keadaan fitrah mereka.
Maka ketika mati ya mereka masuk surga. Karena belum dibebani syariat. Subhanallah. Ya, jadi pertanyaan ini yang merendahkan. Seperti kita menasihati anak-anak. Bagaimana bisa kamu tidak berangkat sekolah, sementara orang lain semua sekolah, mengejar cita-cita mereka. Kamu mau jadi apa? Kan gitu ya. Seperti itu yang menasihati. Maka Allah mengatakan, apakah selain agama Islam, agama Allah yang mereka cari? Padahal malaikat yang di langit itu beragama Islam. Ya. Seluruh hewan, seluruh makhluk yang ada di langit, mau bintang, mau bulan, mau matahari, semua itu tunduk. Islam itu artinya tunduk. Tunduk kepada Allah. Begitu juga apa yang ada di bumi. Tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk. Bagaimana kalian sampai tidak mau tunduk kepada agama Allah, Islam? Kemudian Allah mengatakan, kemudian kalian akan wa ilaihi yurja'un, padahal kalian semua, mereka itu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam adalah agama para rasul. Nabi Isa itu Muslim, gitu ya. Turunannya Yahudi. Coba kita lihat dari 3 ayat ini ada beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa ayat-ayat ini menjelaskan tentang ketetapan Allah, sunnatullah terhadap para nabi yang dahulu, bahwa mereka ini saling mendukung dalam hal keimanan antara satu dengan yang lain, saling menolong. Ya, karena itu kalian harus beriman, kalian harus menolong setiap ada Rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani kafir dan fasik karena mereka telah membatalkan janji para nabi dan mereka sendiri yang telah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berpaling dari Islam, membelakangi Islam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sudah berikrar akan beriman, akan mengikuti beliau. Maka kategori mereka ini kafir fasik. Yang ketiga, 3 ayat ini menjelaskan betapa pentingnya perkara janji. Ya, maka janji itu tidak boleh, janji atau sumpah. Misak itu janji yang dikuatkan dengan sumpah. Ya, maka dalam berbagai surat bahwa salah satu karakter penghuni surga itu mereka selalu menepati janji. Ya, menepati janji. Tidak pernah membatalkan janji kecuali karena alasan syar'i, gitu ya. Nah, dalam hadis ada 3 tanda-tanda munafik. Bila salah satu ada dalam diri seseorang, maka dia dikategorikan munafik. Salah satunya adalah idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya. Ya. Kemudian yang terakhir dalam 3 ayat ini, bahwa orang yang berpaling dari agama Islam diingkari, tidak diterima agamanya. Ya. Karena seluruh alam ini sebenarnya mereka Islam. Nah, makanya pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 83, ya, ayat 84 ya, 84-85. Kul, katakanlah hai Muhammad,
Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, ini satu, wal asbat, dan turunan Nabi Yaqub, 7. Wa ma utiya Musa, kami beriman juga terhadap apa yang diberi oleh Allah kepada Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Wan nabiyun, dan kami beriman juga terhadap apa yang diberikan kepada para nabi min rabbihim, yang bersumber dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin. Nah, ini beda keimanan kita ini. Kami tidak membeda-bedakan para rasul. Maka para rasul itu semua nabi kita, gitu ya. Dari salah seorang mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyerahkan diri, yaitu beragama Islam. Itu ayat 84. 85 Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, nah ini ya, fala yuqbal minhu, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan penganut agama itu fil akhirah, di akhirat kelak, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi, ya, yang rugi dia karena tidak diterima. Mau apa? Subhanallah. Coba kita lihat. Jadi setelah ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengecilkan dan merendahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak beragama Islam. Allah mengatakan, mengapa, apakah mereka mencari Tuhan, mencari agama selain agama Allah? Hei orang-orang Yahudi dan Nasrani, jika mereka berkata, nah, yaitu kami beragama selain Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan itu, ya, maka Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqul anta ya Rasulana amanna billah, kami hanya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa wahyu syariat, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada dua ayah kami, yaitu Ismail, Ishaq, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Yaqub serta anak-anaknya, cucu-cucunya. Kami beriman kepada apa yang diberi oleh Allah kepada Musa, Taurat, apa yang diberikan oleh Isa, yaitu Injil, dan apa yang diberi oleh Allah kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan para nabi itu, tapi kami semua beriman kepada para nabi. Maka rukun iman kita ada 6. Ya, salah satu di antaranya beriman kepada para nabi, para rasul. Dan boleh kita tidak beriman. Fala nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Maka kami tidak akan beriman kepada sebagian saja dan tidak kafir kepada sebagian saja. Sebagaimana keadaan kalian, hei Yahudi dan Nasrani. Nah, seperti itu maksud ayat tadi. Wa nahnu lillahi ta'ala muslimun, dan kami karena Allah Subhanahu wa taala semua muslim kepadanya, mengikuti dan taat. Kami tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan. Tidak akan beribadah dengan bukan apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, itu tadi. Kemudian ayat 85 Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan, mengakui dan menetapkan bahwa seluruh agama selain Islam adalah batil. Ya, adalah batil. Nah, ini kalau orang kita jelaskan secara umum, jadi kita dikatakan radikal, ya kan? Ya, padahal ini
firman Allah. Ya. Wa inna ma yatlubu dinan ghairal Islam, dan sesungguhnya orang yang mencari agama, menganut agama selain Islam, fala yuqbala minhu bihalin, sama sekali dalam keadaan apapun tidak diterima. Ya orang percaya pasti bisa, ya kan? Ya kan? Pasti gak percaya mereka. Dan orang yang menganut selain agama Islam itu akan merugi dengan kerugian besar pada hari kiamat. Nah, inilah firman Allah Taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yaitu mereka dan keluarga mereka rugi pada hari kiamat dengan kerugian yang nyata. Dari dua ayat terakhir ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, la yasihhu imanu abdin, tidak sah iman seseorang hamba yu'minu bi ba'dir rusul, yang mana dia hanya beriman kepada sebagian rasul, hanya rasulnya aja, tapi rasul tertentu tidak dipercaya, tidak diimani, termasuk Nabi Muhammad. Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah kita, Nabi Isa Nabi kita. Maka kita ini kalau Nabi Muhammad dibuat karikaturnya, dijelek-jelekan, kita tidak bisa balas menjelekan Nabi Isa, karena Nabi Isa Nabi kita juga, gitu ya. Nah itu. Kemudian Islam agama yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh para rasul itu tunduk kepada Allah. Kemudian seluruh agama atau kepercayaan atau ajaran selain daripada Islam adalah agama yang tidak benar. Ya, agama buatan. Itu keyakinan kita. Ya. Apapun yang terjadi tidak ada selain Islam agama yang benar. Ya. Ya, ini pas adzan, saya kira cukup. Setelah adzan baru kita tanya jawab. Silakan Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.